Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila S. Saya akan memaparkan materi psikologi konseling terkait dua topik, yaitu konsep dasar konseling dan teori psikologi dalam konseling. Langsung saja saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu konsep dasar konseling. Pertama, apa itu konseling? Secara sederhana, konseling adalah proses bantuan yang dilakukan secara profesional antara seorang konselor dan klien. Tujuannya adalah untuk membantu konseling ini untuk memahami dirinya, menghadapi masalah yang sedang dihadapinya, dan mengambil keputusan yang tepat. Konseling bukan hanya cuma sekedar berbicara atau mengobrol biasa, atau sekedar memberikan saran dari konselor ke konseling. Namun di dalam konseling ada pendekatan ilmiah dan keterampilan khusus yang digunakan oleh konselor untuk mendampingi konseling. Yang menarik dalam konseling, peran aktif bukan hanya ada di pihak konselor, tapi juga pada konselingnya. Konselor yang sebenarnya memiliki potensi untuk menyelesaikan masalahnya. Tugas konselor adalah membantu atau memfasilitasi, membuka jalan agar konselor bisa melihat pilihan-pilihan dengan lebih jernih. Apalagi jika dalam menghadapi masalah, seseorang akan kesulitan dalam melihat sesuatu dengan jernih. Kemudian kedua, ciri-ciri konseling. Konseling punya ciri-ciri khas yang membedakannya dari bentuk bantuan lain. Pertama itu empati dan hubungan yang hangat. Dalam sesi konselor akan berusaha memahami perasaan dan pikiran dari konselingnya tanpa menghakimi apapun kesalahan atau masalah yang dihadapi dari konselingnya. Kemudian kedua, fokus pada kebutuhan klien. Konseling selalu mengutamakan apa yang dibutuhkan klien, bukan apa yang diinginkan konselor. Kemudian ketiga, proses yang bertahap. Proses konseling ini tidak langsung selesai dalam satu sesi saja, namun harus dalam proses yang bertahap, mulai dari membangun hubungan, menggali masalahnya, menetapkan tujuan, sampai membantu klien menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian konteksnya yang aman dan rahasia. Karena memiliki asas dan prinsip kerahasiaan, konselor akan merasa nyaman dan percaya karena tahu bahwa semua yang dibicarakannya akan dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Kemudian ketiga, tujuan konseling. Tujuan utama konseling adalah membantu klien mengembangkan dirinya. Beberapa tujuan spesifik konseling yaitu: pertama, membantu klien mengenal dirinya lebih dalam, baik kekuatan maupun kelemahannya. Kemudian kedua, mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau bahkan karir dari konseling. Ketiga, membantu konseling belajar membuat keputusan secara mandiri agar jika menghadapi masalah atau konflik yang sama di masa depan, konselor akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dari konselor. Kemudian keempat, menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi hidup. Jadi konseling bukan hanya sekedar memecahkan masalah, tapi juga memperdaya klien untuk bisa menghadapi tantangannya di masa depan. Kemudian keempat, siapa yang bisa melakukan konseling? Konseling dilakukan oleh konselor yang profesional, yaitu mereka yang sudah menempuh pendidikan khusus dan memiliki keterampilan serta etika kerja. Di sekolah, konseling dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Di lembaga psikologi, konseling dilakukan oleh psikologi konseling. Tapi penting untuk diingat, hanya mereka yang punya pelatihan dan pemahaman yang mendalam yang seharusnya melakukan konseling secara profesional. Terakhir, prinsip-prinsip konseling. Beberapa prinsip-prinsip utama dalam konseling yaitu: pertama,
asas kerahasiaan. Apapun yang dibicarakan dalam sesi konseling tidak boleh disebarkan tanpa izin dari konseli. Ini penting untuk menjaga kepercayaan. Kedua, kesukarelaan. Konseli datang karena keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa, baik itu oleh konselor, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Ketiga, penerimaan tanpa syarat. Konselor menerima konseli tanpa menghakimi apapun latar belakang atau masalah yang dilakukan oleh konseli. Keempat, individualitas. Setiap konseli itu unik, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaiannya dengan konseli. Kemudian, konseling sebagai proses pembelajaran. Di dalam konseling ini, klien akan belajar mengenal dirinya, mengenali pola pikir dan emosi, serta belajar membuat pilihan yang lebih sehat. Jadi, prinsip-prinsip ini akan membantu membangun suasana konseling yang aman, nyaman, dan efektif. Kesimpulannya, konseling adalah proses pendampingan yang dilakukan dengan penuh empati, profesionalisme, dan penuh rasa hormat terhadap konseling. Bukan cuma tentang menyelesaikan masalah, tapi juga tentang memperdaya atau membangun individu untuk tumbuh dan berkembang. Sekian dari topik pertama. Kita akan beralih ke topik kedua, yaitu teori psikologi dalam konseling. Teori psikologi memberikan kerangka berpikir bagi konselor untuk memahami kepribadian, perilaku, dan cara seseorang memecahkan masalah. Dengan teori, konseling tidak cuma menembak-menembak, tapi menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur untuk membantu konseli. Beberapa teori psikologi yang umum dalam konseling yaitu pertama, teori psikoanalisis. Pendekatannya yaitu menggali alam bawah sadar dari individu. Teori ini percaya bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh dorongan-dorongan bawah sadar seperti konflik masa kecil yang belum terselesaikan. Dalam konseling, pendekatan ini digunakan untuk membantu konseli menyadari pola lama yang tidak disadari. Teknik yang digunakan seperti asosiasi bebas atau interpretasi mimpi bisa digunakan. Untuk teori ini cocok digunakan kepada konseli yang punya masalah jangka panjang dan ingin eksplorasi mendalam tentang dirinya. Kemudian kedua, teori behavioristik oleh B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Pendekatannya yaitu fokus pada perilaku yang bisa diamati. Menurut teori ini, perilaku dibentuk oleh stimulus dan respon. Konseling dengan pendekatan ini akan fokus pada perubahan perilaku yang tidak diinginkan melalui penguatan ataupun hukuman. Contohnya, jika seorang siswa atau konseli itu sering bolos sekolah, konselor akan membentuk kebiasaan baru melalui reinforcement positif. Pendekatan ini cocok untuk digunakan dalam memodifikasi perilaku seperti kecanduan, kebiasaan buruk, atau fobia dari konseli. Kemudian ketiga itu teori humanistik oleh Charles Roger. Pendekatannya yaitu pendekatan yang hangat dan empatik. Teori ini melihat manusia sebagai makhluk yang punya potensi untuk berkembang. Jadi konselor bertugas menyediakan suasana yang hangat, empati, menerima tanpa syarat agar konseli bisa tumbuh dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Teknik yang khas digunakan dalam teori ini yaitu client-centered therapy dan person-centered counseling. Pendekatan teori ini cocok untuk digunakan kepada klien yang butuh dukungan emosi
dan ingin menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian keempat, teori kognitif oleh Albert Ellis dan Aaron Beck. Pendekatannya yaitu mengubah pikiran untuk mengubah perilaku. Teori ini percaya bahwa pikiran kita mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Jadi, konselor akan membantu klien mengidentifikasi pikiran yang keliru, yaitu destruksi kognitif, dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional. Contohnya, aku selalu gagal, dan konselor akan mengubah menjadi aku pernah gagal tapi juga pernah berhasil. Terapi ini dikenal sebagai CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Pendekatan teori ini cocok digunakan untuk klien dengan kecemasan, depresi, atau pikiran negatif yang terus berulang. Teori Gestalt yaitu dikemukakan oleh Fritz Perls. Pendekatannya kesadaran saat ini dan tanggung jawab pribadi. Pendekatan ini menekankan bahwa kesadaran saat ini, here and now, dan mendorong konseling untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Tekniknya sering melibatkan latihan peran atau dialog dengan bagian diri yang lain. Teori ini cocok digunakan untuk kepada konselor yang merasa kehilangan arah atau terjebak dalam masa lalu. Setiap teori punya kelebihan dan keterbatasannya dalam prakteknya masing-masing. Dalam praktek, banyak konselor menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus sesuai dengan kebutuhan konselor. Ini disebut dengan pendekatan integratif atau eklektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.